Nah, apa keuntungannya orang muridin ini dibanding orang awam? Orang muridin ini dalam perjalanannya, andai kata dia mati, maka dia digolongkan dengan golongan wasilin, orang yang telah sampai kepada ma'rifatullah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi golongan manusia ada yang disebut dengan awamul muslimin. Nah, awamul muslimin itu artinya orang awam, orang yang hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, sekedar menjauhi perintah Allah, habis. Ada golongan yang disebut golongan muridin. Golongan muridin ini golongan orang-orang yang ada tekad dalam hati untuk dekat kepada Allah. Orang-orang yang ada keinginan dalam hati untuk ma'rifatullah. Orang-orang yang ada keinginan dalam hati ingin menjadi hamba yang disayangi Allah. Nah, ini muridin. Murid tadi. Nah, orang jadi muridin ini lalu ia mencari gurunya untuk mengarahkan dia, atau dia mencari kawan yang ahli agama yang bisa menjaga menasihati dia. Nah, apa keuntungannya orang muridin ini dibanding orang awam? Orang muridin ini dalam perjalanannya, andai kata dia mati, maka dia digolongkan dengan golongan wasilin, orang yang telah sampai kepada ma'rifatullah. Orang ini orang murid hanya murid, hanya sehari berguru. Nah, ulun guru waina jaga akan ya, bila ulun ini nang salah tagur akan. Nah, ulun ini ada nang kada bagus tagur kada apa-apa. Ulun siap, ulun nak jadi orang baik. Hanya sehari. Jaguru cuma mun itu cuma baca ini 1000 kali sehari dulu, amalakannya 1000 kali sehari, mati orangnya. Nah, di akhirat orang ini akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Nah, ini keuntungannya orang yang muridin. Kalau orang awam ya golongan orang awam. Andai katanya jadi murid, kada bisa-bisa berpuluh tahun dah, kada ada punya peningkatan, tapi tetap inya berguru, tetap inya mengamalkan apa nang jaguru sampai mati kada bisa juga. Nah, matinya pun digolongkan dengan orang-orang yang wasilin. Nah, ini kelebihan keuntungan orang yang jadi muridin ini. Orang jadi murid. Lawan kawan banyak. Nah, kawan lana, aku ini tolong aja dilihat ya kan. Mun aku ni ada nampina kaliru tingkah lakuku, tagur aja aku. Kada apa-apa, aku suka. Amun aku ada pina akhlak nampina kada bagus, nah lakasi. Macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mendatangi sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, lihat ya kan pang diriku ni adakah sifat-sifat munafik? Bila ada padahal, nah ini contohnya. Nah, bila kita macam itu dengan seorang kawan kita ini orangnya ahli agama, mengamalkan agama, baik, jujur, nah kita jadi seorang murid. Jadi seorang murid. Nah, seorang murid tadi apabila dia kada baik adabnya, maka hendaklah tobat. Minta uzur, kalau ditunda-tunda kayaknya Allah hentikan bantuan-bantuan rohani kepadanya. Bantuan rohani itu macam kelezatan beribadah, itu bantuan rohani dari Allah. Kayaknya kada nyaman lagi beribadah. Al-adabu ma'allah, bermula adab beserta Allah. Al-mubadaratu bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Ini contoh. Secara luasnya ada kitabnya spesial. Nah, contohnya adab
beserta Allah itu adalah segera menjunjung perintah Allah, segera menjauhi larangan Allah. Ini adab. Kita misal sibuk berdagang, berkebun, atau rahatan berpandiran dan gak ada kekaruan. Orang azan, nah orang azan, mubadarah segera. Ini perintah Allah, segera. Ini adab kepada Allah. Men orang azan, tatap aja begawi, tatap aja berpandiran. Orang bank sudah, orang kamat sudah, orang bulikan di masjid, tatap aja. Kayaknya pukul 2 hanya sembahyang zuhur. Nah ini melaksanakan perintah Allah, tapi kada beradab kepada Allah. Kalau orang awam kada jadi masalah, pukul 3 kada sembahyang zuhur kada apa-apa, sampat saja. Cuma kalau seorang murid ini dianggap kada beradab kepada Allah. Mestinya seorang murid itu begitu azan siap. Nah, misalnya seorang murid ini ada dalam usahanya bersangkutan dengan nang haram, atau pakaiannya ada bersangkutan dengan nang haram. Seorang murid, baik laki-laki, murid bini-bini, kada jadi masalah. Ditegur, itu pakaian ikam itu kada boleh, itu haram. Mau segera ganti pakaian itu. Nah, ini adab kepada Allah. Segera menjunjung perintah Allah, segera menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu adab ngarannya. Nah, contohnya lagi adab beserta Allah itu wa adamil i'tirad 'ala Allah wa 'ala khaliqatih. Contohnya lagi tidak mengeritik. Nah, tidak mengeritik artinya kada membahas atas Allah dan atas makhluknya. Ini adab seorang murid kepada Allah. Maka kenapa Tuhan kah itu umpamanya, nah kenapakah Allah kada mengabulkan lagi doa ini, lawas banyak sudah berdoa. Nah ini i'tirat Allah. Bagi seorang murid itu satu kesalahan yang mesti tobat kepada Allah. Wal i'tirad ala khaliqatih, contohnya lagi adab kepada Allah, tiada mengeritik atas makhluk Allah. Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi, 10 tahun ujar Anas aku berkhadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam 10 tahun itu Rasulullah kada pernah ujar Anas mengatakan kepada yang aku perbuat, kenapa kamu perbuat itu? Nah, kada pernah. Karena mengeritik makhluk, bahasa kitanya maniwas makhluk, itu sama meniwas Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu jalan sini? Maka sudah kupadahakan jangan-jangan. Nah, itu meniwas makhluk, tapi pada hakikatnya itu adalah i'tirad Allah, menentang atas Allah. Bagi seorang murid itu satu kesalahan yang mesti segera tubat. Kalau tidak tubat akan ditarik oleh Allah bantuan. Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, beliau berkata, satu hari ujar Sidin, aku ada melihat seorang pemuda. Pemuda ini minta-minta. Nah, minta-minta di pasar. Dalam hatiku bergeritik, oman itu anumnya minta-minta jaka becari baik benar itu. Dalam hati nih, itu anum kuat sihat minta-minta jaka becari pang menurih kenapakah? Malamnya ujar Sidin aku beribadah samalaman, kada ada merasa nyaman, kada ada merasa lezat. Aku ingatakan apa kesalahanku. Sekalinya siang tadi aku ada i'tirad kepada makhluk Allah. Dalam hatiku ada mengeritik, meniwas kepada makhluk Allah. Jakanya berusaha itu bagus banget, kada minta-minta. Nah, jakanya itu ada mulai i'tirad ala Allah wa ala khaliqatih. Di rumah kita umpamanya, dalam rumah tangga, ini bini kita mau hakan gangan.
Nah, bini kita mau ulahkan apa lawan kita? Nah, makan. Bah ini orang uyah. Nah, bini. Orang uyah. Ini kada nyaman. Nah, itu i'tirat. Nabi kada pernah demikian kepada bini-bini sidin. Itu mengeritik i'tirat kepada makhluk Allah. Amunnya hendak juga kayaknya omanya bila maulah kayak ini banyak uyah sedikit. Nah, itu kada i'tirat. Nah, adanya sudah ada, kada apa-apa lagi sudah. Nah, ada sudah terjadi, kada perlu i'tirat. Nah, bini nyorongi nasi, bah karaunya bemasak kayak ini sangkal makan. Nah, baik juga surunginya. Kada usah i'tirat itu. Kada usah i'tirat. Nang dudi kena omanya bil bemasak lambiki sedikit. Nah, apa ngalihnya? Kalau seorang murid itu ma'atirat demikian, bila kada tobat kepada Allah, in kata al-madad, bantuan rohani akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal-hal yang kecil ini jadi besar bagi seorang murid, bagi seorang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.